Berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Apri, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Apri, jadi rencananya nih kita akan mengadakan supervisi. Nah, supervisi akademis. Nah, dalam supervisi akademis ini saya ingin melihat bagaimana Bu Apri nanti akan melakukan pembelajaran informasi. Ya. Jadi apakah Bu Apri sudah melaksanakan pembelajaran kedifferensiasi atau belum, sudah mengintegrasikan PSA atau belum. Ya. Sebelum melakukan supervisi itu berarti kita melakukan ini namanya percakapan awal. Itu nanti kita ingin menggali kira-kira tujuan pembelajaran apa dan aspek pengembangannya apa gitu ya. Terus apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Bu Apri dalam proses pembelajaran. Gimana Bu Apri? Bisa kita mulai? Bisa. Oke, nah Bu Apri coba kira-kira di dalam pembelajaran nanti gitu ya kita akan di sini tujuan pembelajarannya apa gitu? Nanti saya kebetulan hari ini akan mengajar tentang materi refleks. Adapun tujuan pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan yaitu pada aspek keterampilan yaitu menyusun teks prosedur pendek dan sederhana yang berbentuk resep ataupun manual dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur bahasa. Tapi nanti Bu Apri lebih pada teks prosedur berarti ya? Ya, betul. Dari teks prosedur itu Bu Apri ya, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Bu Apri capai di dalam proses pembelajaran? Ya, area pengembangan yang akan dicapai yaitu bagaimana siswa-siswa saya membuat teks prosedur itu melalui minat mereka. Jadi berdasarkan kebutuhan belajarnya juga. Jadi anak-anak itu kan ada yang kebutuhan belajarnya kinestetik, ada juga yang audiovisual. Mungkin kalau yang kinestetik mereka itu langsung mempraktekkan cara membuat sesuatu atau melakukan pengembangan, dan yang untuk yang audiovisualnya mereka mungkin bisa menggambar, jadi membuat resep dengan gambar seperti itu. Terus kira-kira itu untuk menunjang kesuksesan pembelajaran ini, apa yang sudah Bu Apri persiapkan? Ya, tentu saja persiapan awal itu saya membuat RPP yang berdifferensiasi tentunya dengan menggunakan KSE juga di dalamnya. Lalu setelah itu saya menyiapkan beberapa media pembelajaran seperti audiovisual atau smartboard, lalu juga karton seperti itu menyiapkan untuk anak-anak, lalu juga menyiapkan perangkat evaluasinya, Pak. Itu sudah dipersiapkan semua. Alhamdulillah sudah. Nah kira-kira Bu Apri kalau saya masuk kira-kira nanti jam berapa ya di kelasnya? Kebetulan saya hari ini ada di jam ke-3, ke-4, ada di kelas 9. Yes. Berarti ini materi kelas 9. Iya, ya? betul, ini materi kelas 9. Nah, baik Bu Apri, nanti rencananya saya mau supervisi akademis dan informasi bersama ya. Ya, boleh. Nah, mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah disusun oleh Bu Apri. Nah, nanti dalam pelaksanaannya Bu Apri saya minta izin nanti akan mencatat apa saja yang Bu Apri sudah lakukan. Gitu ya. Boleh Pak, silakan. Terima kasih Bu Apri Sama-sama. atas kesempatannya untuk bisa ikut dalam proses pembelajaran. Iya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, welcome to my class. Yeah, you will study English again with me, but today is special day. Yeah, because we have guest. Yeah, he is Mr. Dwi Yunianto, who will accompany us for study English together in this class. Okay, you have know about Mr. Dwi kan? Okay, yeah. Say hello to Mr. Dwi. Okay. Thank you. Okay. Now we are begin our study list today. Yeah. Maybe I want to ask the chief of class for lead. Feel free to pray together, please. Christian. Before we study English, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim.
Morning. How are you today? I'm fine. And you? Alhamdulillah, I'm fine today. Okay, today we should like to study about procedure text. As I said to you yesterday, we will divide this class into 3 groups. Yeah, maybe there is the kinesthetic group, and then there is the visual audio group. Yeah. So before we are going to our lesson, maybe I will explain about the procedure text first, so that you can memorize about the structure, the general structure to make a procedure text. Ya. Tapi sebelumnya I will guide you, aku akan membantu kalian untuk menggunakan teknik seperti ini ya. Kita akan refresh dulu ya. Ada yang memegang alat tulis. Kita sama-sama cari posisi nyaman ya. Cari posisi nyaman kalian masing-masing. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas mana udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengembang. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda membara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih tenang dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Now I will explain about procedure text. Yeah, please give your attention in front of me. Okay, procedure text. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyusun
sebuah teks prosedur lisan atau tulis yang sederhana berupa atau berbentuk resep atau manual ya. Karena yang kita tahu prosedur teks itu ada dua macam ya, ada yang tentang resep, ada yang tentang manual. Kalau yang resep makanan dan minuman, kalau yang manual itu berarti tentang penggunaan cara menggunakan alat-alat atau cara menggunakan atau mempraktekkan sesuatu ya. Okay, next, which one do you like? If you see some picture here, ya, which one do you like? Kalau kalian melihat gambar berikut ini, kira-kira yang mana yang kalian suka? Avocado juice. So, what else? Apalagi? Apalagi selain bisa membuka? Coffee. So, do you like banana bread or fried banana? Suka ya, apalagi kalau banananya manis ya. So, do you like noodle? Fried noodles like oke, tapi kalian disitu suka ya. Oke, kira-kira apa yang bisa kalian sebutkan ketika melihat ini? Bisa kalian membuatnya di tempat makanan ini? Fried banana? Can you make it? Bisa membuat pisang goreng? Bisa membuat mie goreng di rumah? How about avocado juice? Can you make it? Yes. How about coffee milk? Ya, kalian juga bisa membuatnya ya. Oke, here how to make fried banana. Before we are going to make something, of course we need some ingredients, right? Ketika kita ingin membuat sesuatu, tentu saja kita membutuhkan beberapa bahan ya, betul ya? Oke, lihat dulu the purpose of the text. Tujuan dari teks prosedur itu adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan atau digunakan melalui langkah-langkah yang dilakukan. Adapun struktur prosedur teksnya itu yang pertama ada tiga langkah. Dalam membuat teks prosedur itu ada tiga susunannya. Yang pertama adalah goal. Goal itu apa sih? Goal itu judul. Tujuannya kita mau buat apa atau kita mau melakukan apa. Itu tertuang dalam goal. Jadi goal merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan maksud atau tujuannya. Lalu setelah itu materials. Materials itu bahan-bahan atau ingredients ya. Susunannya ini yang pertama goal, yang kedua apa? Materials atau ingredients. Nah, materials itu merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Jadi selain bahannya apa aja, alat-alat juga bisa disebutkan di dalam materials. Ya. So, next on that step. Susunan yang ketiga yang terakhir yaitu step. Step itu adalah langkah-langkah. Struktur teks prosedur yang berikutnya adalah step yang berisi langkah-langkah atau instruksi dalam membuat atau melakukan sesuatu. Jadi ada tiga struktur teks ya dalam membuat prosedur teks. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Goal. Goal itu dalam judul. So what else? Habis judul apa? Habis goal apa susunannya? Susunan kedua ingredients atau material berisi tentang bahan-bahan atau alat-alat. So yang terakhir adalah step. Step itu isinya apa? Langkah-langkah ya atau instruksi cara menggunakan. So after I explain about the short procedure text ini, ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, kita hari ini akan membuat atau menyusun teks prosedur cara membuat makanan atau minuman. Are you ready? Any question? Oke, kalau tidak ada pertanyaan langsung ya kita buat. Silakan keluarkan kertas yang sudah kalian sediakan dari rumah. Kita membuat teks prosedur. Boleh berjudul apapun yang akan kalian buat. Silakan diskusikan bersama teman kalian kelompok yang kalian sudah kita buat ya. Next, sebelum kita mulai ke kegiatan ini, kita akan melakukan speaking lanjutnya, speaking selanjutnya yaitu tepuk semangat. Ya, oke kita mulai. Tepuk semangat.
One more time, ya sekali lagi boleh? Oke, tepuk semangat. Oke, thank you. Oke. Ibu akan memberikan contoh, ya presentasi tentang procedure text yang sudah kalian buat nanti ya, seperti ini ya. My name is Muhammad Mani Perdana Usman from Magic for Us, and I will show you how to make instant noodle romaine parachute. Greetings and tools. First, I set up instant noodles. Water. Pot. And oil. First, remove water to the pot. Second, put the pot above the pot. Third, throw on the sulfire. And fourth, wait for the water to almost boil. Nanti disimak ya ini ya. Put the noodles into the pan. Wait until it softens. Please, prepare a bowl. Put the spices into the bowl. Ini contoh dari presentasi tentang resep ya. Tentang resep cara membuat sesuatu yaitu mie goreng ya, fried noodle. If the noodles are soft, put the noodles in the bowl. Next, put the noodles and spices on the lid. And finally, instant noodles are ready to be served. Okay. This is the
juice ya? Very good. What kind of juice do you make it? Orange juice? How to make a cup of coffee? Ingredients: 2 spoons of sugar, 1 spoon of coffee powder, hot water,
a cup, and a spoon. Step first, prepare 2 spoons of sugar, 1 spoon of coffee powder, hot water, a cup, and a spoon. Second, put 1 spoon of coffee powder into the cup. Oke, kopinya. Terus habisin kopinya. Habisin kopinya. Gulanya. Okay, the other please. Give your attention to your friend. Okay, next. Third, pour some hot water into the cup. Fourth, add 2 spoons of sugar into a cup of coffee. Fifth, stir it well and hot coffee is ready to drink. And hot coffee is ready to drink. Okay, give up applause. Okay, thank you very much. Thank you. Ya. Oke, setiap grup tadi sudah mempraktekkan kan ya. Ada yang membuat apa tadi? Nasi goreng, lalu membuat orange juice dan juga ada langsung membuat kopi. Oke, next I want to ask you about procedure text ya. Ibu akan mengulas kembali. Jadi procedure text itu apa sih? Siapa yang bisa jawab? Apa sih procedure text? What is procedure text? Oke, betul. Oke, next ada berapa sih susunan dalam membuat procedure text? 3. Siapa yang mau jawab 3? Apa aja? Coba tangannya. Ya. First, goal. Second is Ingredients. atau bahan-bahan. Oke. Third is step. Third is step. Yeah, thank you very much for today. And I think enough here our meeting. So I ask the chief of press, please lead your friend to close our meeting today. After we study English, let's say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. See you next. Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Apri, sehat Bu Apri? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, mohon maaf ini Bu Apri ya, kita baru sempat mengadakan percakapan pasca observasi karena kemarin kan kesibukan kita ya. Jadi kemarin Bu Apri sudah melaksanakan pembelajaran dan kebetulan saya menjadi supervisor di kelas itu. Nah, gimana Bu Apri perasaannya setelah melakukan observasi atau melakukan pembelajaran kemarin ini? Ya, alhamdulillah Pak. Senang sekali saya kemarin bisa didatangi oleh Bapak untuk diobservasi cara mengajar saya seperti itu, karena saya juga sebenarnya untuk masukan Pak, barangkali ada hal-hal yang kurang dari cara mengajar saya atau ada hal-hal yang lupa gitu yang saya sampaikan, kan nanti bisa dikoreksi sama Bapak dan buat kedepannya mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi seperti itu. Nah,
dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Apri ya dalam proses pembelajaran itu, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Bu Apri? Yang sudah saya lakukan kemarin, kebetulan saya kan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya, dengan mengintegrasikan KSE di dalamnya. Oh itu ya, betul ya. Nah ini Bu Apri ya, saya sekedar menyampaikan aja lah ini hasil catatan saya dari observasi yang kemarin ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi bahan masukan lah Bu Apri, nanti mudah-mudahan ke depan pembelajarannya menjadi jauh lebih baik lagi gitu ya. Tapi kalau menurut catatan saya ini Bu Apri sudah luar biasa di dalam proses pembelajarannya gitu ya. Jadi pertama Bu Apri di awal pembelajaran sudah mengajak siswa berdoa gitu ya. Itu kan merupakan salah satu pembelajaran KSE gitu kan untuk manajemen dirinya gitu ya. Terus kemudian Bu Apri mengawalinya dengan teknik stop. Nah, jadi teknik stop untuk membangun mindfulness gitu ya, membangun mindfulness. Walaupun masih ada beberapa anak yang mungkin masih ya biasalah anak-anak ya, ada yang ketawa segala macam. Tapi secara garis besar teknik stopnya sudah bagus sekali gitu. Kemudian catatan saya yang kedua, Bu Apri juga sudah melakukan ice breaking ya, ice breaking untuk membangun keceriaan anak dalam proses pembelajaran. Jadi sehingga proses belajarnya menjadi lebih bersemangat, lebih ceria gitu kan, baik. Kemudian dari proses diferensiasinya, ini Bu Apri juga udah bagus banget dalam proses pembelajaran diferensiasi prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian yang utama diferensi produknya juga bagus, anak sudah ada yang menampilkan dalam bentuk bercerita, ada yang anak yang menampilkan langsung praktek membuat kopi gitu ya. Nah, itu berarti sudah bagus banget. Ya, itu yang catatan saya Bu Apri ya. Jadi sudah bagus banget. Cuma nanti mungkin peningkatannya di teknik stopnya yang tadi anak-anak sih sebenarnya ya, kalau Bu Apri udah bagus. Nah terus terakhir nih Bu Apri, kira-kira dari apa yang sudah Bu Apri lakukan gitu ya, apalagi yang ingin dikembangkan dari pembelajaran Bu Apri untuk kedepannya? Nah ini Pak, untuk pembelajaran kedepannya, karena memang kemarin itu memang pertama kalinya Pak saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan berdiferensiasi. Jadi mungkin kedepannya pertama dalam sisi konten mungkin saya akan mencari konten-konten yang lainnya yang untuk disampaikan ke anak seperti itu. Lalu dalam berdiferensiasi produknya mungkin saya juga akan mencari referensi lain juga ya gitu Pak, kira-kira si anak ini harus menampilkan apa seperti itu. Lalu untuk pemilihan ice breaking-nya juga berusaha saya akan memperkaya lagi, tidak hanya itu saja ice breaking-nya, dan yang lainnya ya mungkin nanti saya akan cari referensi itu di YouTube atau di Google. Oke lah Bu Apri. Ya, selamatlah Bu Apri ya. Kemarin pembelajarannya sudah bagus sekali. Mudah-mudahan ke depan bisa ditingkatkan lagi lah. Ya, terima kasih Bu Apri. Mohon maaf ini menyita waktunya gitu ya. Sama-sama. Karena harusnya kemarin sudah langsung pas observasi karena kesibukan kita ya baru sebentar ini. Terima kasih Bu Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.